Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1034 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any long game, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter kali ini, versi resminya adalah Sanji melawan Queen. Dari judulnya aja kita udah bisa nebak kalau hampir seluruh isi dari chapter terbaru ini ya bakalan diisi sama momen pertarungan antara Queen dengan Sanji. Lanjut di bagian cover judul, diisi oleh Usopp yang sedang tiduran santai setelah memenangkan hadiah dari permainan menembak, dan Usopp melakukan itu semua demi anak-anak yang meminta hadiah permainan kepadanya. Terus karena cover judul chapter kali ini masihlah requestan dari fans, jadi kayaknya masih gak ada informasi tersembunyi di cover kali ini guys. And now ke menu utamanya, dimana dimulai dengan memperlihatkan ledakan yang terjadi di distrik enak-enak atau distrik lampu merah. Di momen itu kita bisa ngelihat para geisha yang terlihat panik dan mencoba lari dari tempat tersebut, namun salah satu geisha yang bernama Osome gak mau menjauh dari tempat ledakan berasal karena dia gak bisa nemuin binatang peliharaan yang bernama Chuji. Well, buat yang lupa sama Osome, dia itu seorang geisha yang sempat ngebuat Sanji dituduh kalau dirinya menyerang seorang wanita. Bahkan beberapa dari kita pun pasti ada yang menyangka kalau Sanji emanglah orang yang melakukan serangan itu. Anyway, buat yang sempat percaya sama momen tersebut, selamat kalian kembali di prank oleh Oda Sensei. Karena faktanya nih ya, meski Sanji ngerasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, namun hal itu belum sampai ngebuat Sanji kehilangan emosinya. Soalnya di chapter ini diungkap kalau orang yang menyerang Osome ternyata adalah Queen. Queen menyerang Osome karena memiliki alasan atau dendam pribadi. Hal itu pastinya berhubungan sama Osome yang menolak ajakan dari Queen. Bahkan sampai di hari ini, atau tepatnya hari yang harusnya sebuah pesta besar berlangsung di Onigashima, Osome masih menolak Queen dengan alasan kalau dia sakit kepala. Makanya gara-gara penolakan itu, Queen yang setelah kematian Komurasaki menganggap kalau Osome adalah geisha nomor 1 di matanya, memutuskan untuk menyerang Osome, atau kalau kata si Queen, memberikan hukuman langit. Queen bisa ngebuat Sanji dituduh menjadi pelaku penyerangan Osome, soalnya para geisha lainnya gak bisa ngelihat Queen dan cuma ada Sanji di dekat Osome terluka, karena Queen ternyata mampu menghilang menggunakan teknik yang sama dengan yang dimiliki oleh Sanji saat menggunakan Red Sweat miliknya. Ya, gak cuma teknik Steel Black milik Sanji yang bisa Queen lakukan, bahkan di chapter terbaru ini dijelasin kalau Queen ternyata bisa meniru semua teknik milik anaknya Guts. Mau itu Sparking Factory milik Ichiji atau Henry Blazer milik Niji dan Winds Danton milik Yonji, semua teknik itu ternyata bisa digunakan oleh Queen. Jadi selama ini saat Queen terlihat sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan dari Girma, semua itu hanya acting belaka karena pada kenyataannya Queen sudah meneliti semua ilmu pengetahuan milik Girma Double Six. Queen merasa kalau dia bisa meniru semua teknik itu dan mengalahkan Sanji yang lagi pakai Red Sweat miliknya, maka Queen berhasil ngebuktiin kalau dia adalah ilmuwan yang lebih baik daripada Vince Smoke Judge. Momen itu tentunya ngebuat kita semakin penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan hubungan seperti apa yang dimiliki oleh para ilmuwan yang berada di organisasi Mets. Soalnya cukup aneh rasanya dan bisa kita bilang pencurian jika seorang ilmuwan mencoba mengkopi hasil penelitian dari ilmuwan lainnya. Dan nyatanya hal itu dilakukan oleh Queen hanya demi pembuktian kalau dia merupakan ilmuwan yang lebih baik dibandingkan Judge. Nah, momen ini sedikit ngingetin kita juga ke momen Caesar Clown yang selalu berada di bayang-bayang Dr. Vegapunk. Makanya dia selalu haus akan pembuktian diri biar orang-orang di sekitarnya bisa mengakui kalau dia adalah ilmuwan yang lebih jenius dibandingkan Vegapunk. Sayangnya flashback tentang Mets masih belum diperlihatkan sehingga kita pun masih belum tahu alasan sesungguhnya mereka semua bersatu dan meneliti bersama di kelompok tersebut. Next, di momen lainnya kita juga dikasih lihat kalau Momonosuke sedang berjuang sangat keras dan dia akhirnya menyadari meski gak bisa ngebuat awan api sebanyak dan sebesar milik Kaido, tapi dia tetaplah seekor naga. Makanya Momo nyoba menarik awan api buatan Kaido dan berharap bisa mencegah Pulau Onigashima untuk jatuh ke ibu kota bunga. Momen Momo menarik awan api milik Kaido juga ngebuat kita berpikir kenapa Momo bisa menarik awan api itu. Apakah karena mereka berdua sama-sama seekor naga, atau hal ini juga ada hubungannya sama buah iblis Momo yang diambil dari Line Egg Factor milik Kaido? Ya, hal ini juga masih belum jelas kenapa bisa terjadi, tapi yang lebih bikin penasaran misteri sendiri ya, apakah Momo bakalan bisa narik Pulau Onigashima atau enggak? Soalnya kita sendiri tahu kalau Momo tuh masih belum bisa ngendaliin kekuatan buah iblisnya. Makanya buat narik sebuah pulau kayaknya bakal tetap jadi tugas yang sulit buat seorang Momo. Lanjut, sebelum balik fokus ke pertarungan Sanji melawan Queen di chapter ini ya, kita bisa kembali melihat pandaman di sekitar halaman keempat, panel keberapa misalnya lupa. Ya, udah jadi rahasia umum lah kalau Odachi selalu pengen masukin hal-hal lucu walau sebenarnya momen yang ada lagi serius banget. Karena seperti yang udah misalnya jelasin di awal, kalau Queen ternyata bisa ngegunain semua teknik milik saudaranya Sanji dan Queen pun ngegunain itu buat menyerang Sanji. Dan gak semua serangan dari Queen itu berhasil Sanji hindari.
Makanya Sanji pun sedang dalam kondisi terluka juga. Namun gak cuma Sanji sih yang terluka, Queen pun menerima beberapa serangan dari Sanji. Misalnya penghubung tangan Queen yang hancur saat Queen menggunakan serangan milik Yonji, lalu Queen juga sempat ditendang di perut dengan serangan Franchise Strike. Hingga akhirnya Queen ngegunain kemampuan Steel dan menghilang dari hadapan Sanji. Tapi meski Sanji kaget kalau Queen bisa ngegunain kemampuan miliknya, namun Sanji langsung bereaksi dengan sangat cepat. Dan saking cepatnya, hal itu sampai ngebuat Queen berpikir kalau Sanji ikutan menghilang. Cuma Queen yang sadar kalau Sanji gak pakai red suit miliknya, akhirnya tahu kalau Sanji hanya bergerak dengan kecepatan super, makanya dia ngerasa kalau Sanji seketika ikutan menghilang. Dan Queen pun mengejek keputusan Sanji dengan bilang kalau Sanji sangat ceroboh karena ketika dia berhenti bergerak, maka dia akan kehabisan tenaga dan dirinya akan kembali terlihat. Di momen itu juga kita diperlihatkan Chuji dan Osome yang masuk ke tempat pertarungan Queen dan Sanji. Cuma karena mereka berdua lagi menghilang, makanya Osome pun gak mampu menyadari kalau Queen dan Sanji sebenarnya masih berada di tempat tersebut. Well, kedatangan dari Osome guys ternyata ngebuat perhatian dari Queen jadi sedikit teralihkan. Makanya Sanji yang ternyata berada di atas dan sedang mempersiapkan serangan baru miliknya akhirnya bisa menyerang Queen dengan sangat mudah. Di momen itu kita ngelihat kalau Sanji menggunakan serangan yang dinamakan Ifrit Jambe. Serangan itu pastinya memiliki api dan kekuatannya lebih kuat jika dibandingkan dengan Diablo Jambe. Well, kalau dari pengakuan Sanji sendiri, dia bisa ngebuat api yang jauh lebih panas dan kuat dari sebelumnya. Karena Sanji yang sekarang memiliki exoskeleton, lalu kekuatan otot dan kecepatan gerak yang bertambah di tubuhnya. Dan dengan mengkombinasikan perubahan pada tubuhnya dengan haki buso yang sudah dilatih oleh Sanji, dia akhirnya bisa ngebuat api yang sangat lebih panas daripada sebelum-sebelumnya lah. Jika Mr. K boleh berpikir secara liar, kayaknya serangan Sanji kali ini akan memiliki api berwarna putih. Karena meski beberapa orang taunya api biru adalah api terpanas, tapi nyatanya api berwarna putih merupakan api yang suhunya bisa melebihi 2000 derajat Celcius. Ya meski ini cuma pemikiran gila dari Mr. K aja sih, karena kita masih belum tahu konfirmasi langsung dari Oda Sensei-nya. Karena mungkin aja nantinya api di kaki Sanji malah berwarna hitam kayak anime sebelah. Pokoknya kita tunggu aja dah bakalan kayak gimana. Yang jelas serangan pertama dari series Ifrit Jambe milik Sanji adalah serangan beruntun yang menggunakan nama-nama bahasa Prancis kayak Collar, Bassecote, Paleron, Jumayao Beftek. Ya pokoknya nama-nama yang susah dibaca. Dan kalau kalian ngira semua nama itu adalah nama-nama random, nyatanya tidak Verguso. Oda Sensei ngambil referensi dari potongan daging kayak sirloin atau tenderloin yang mungkin kalian lebih familiar. Ya pokoknya nama-nama serangan Sanji itu 11-12 lah sama sirloin atau tenderloin. Malah misalnya lapar ya pengen steak ya. Cuma yang menarik dari serangan Sanji itu sebenarnya bukan nama atau apinya yang jadi tambah panas, melainkan kenapa Sanji bisa menyerang Queen padahal kita tahu kalau Queen lagi dalam posisi menghilang. Soalnya kalau kalian ngejab haki kenapa waktu Queen nyerang Osome Sanji gak bisa menyadari keberadaan dari Queen? Apakah emang bener jawabannya adalah haki observasi milik Sanji yang sangat hebat? Atau adakah kemungkinan lain kayak Sanji yang udah mengerti kelemahan dari teknik menghilang miliknya? Soalnya hal ini cukup aneh karena Queen aja gak bisa nemuin Sanji. Dan kita tahu kalau Queen harusnya punya haki observasi yang tinggi juga. Meski cukup mungkin kalau haki milik Sanji bisa aja di tingkat yang lebih tinggi dari Queen. Tapi jika hal ini emang benar, berarti kemampuan menghilang merupakan kemampuan yang gak berguna di hadapan para pengguna haki Kenbun tingkat tinggi. Inilah yang bikin Mr. K kenyut-kenyut neng sirah. Oke gitu aja buat react One Piece chapter 1034 nya guys. Dan jangan lupa break next week. Yes. Atau yang artinya minggu depan libur. So see you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam.